untuk kita semua. Izin Bapak Ibu penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Elvina S. Merpaung, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 2541-2561 akan melaksanakan video pembelajaran di SD Negeri 091447 Saribu Jawa di kelas 4 dengan materi kegiatan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi, Nak. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lapar? Berarti tadi pagi semua sudah sarapan? Baik, bagus. Jadi, tekankan jika kalian pergi ke sekolah, jangan sampai tidak sarapan ya, Nak. Kenapa? Karena sarapan itu adalah hal yang penting. Kenapa penting? Kita kan mau belajar, ya kan, Nak? Pikiran kita harus konsentrasi. Jadi kalau kita nggak konsentrasi, nanti kita nggak bisa menerima pelajaran yang dikasih sama Bapak Ibu guru. Jadi jangan pernah melupakan untuk sarapan. Kalau kita sudah sarapan, tubuh kita sehat, tidak ada gangguan, maka kita juga belajar akan nyaman. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Nak, coba Nak satu orang pimpin doa kita. Oke, sebelum berdoa kita bernyanyi ya, Nak. Ayo, semua berdiri. Kita bernyanyi Garuda Pancasila 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo duduk, Nak. Duduk. Mari kita berdoa. Puji dan syukur berpagi hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pikiran kami Tuhan, dan juga Tuhan berilah untuk kami kesabaran. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih, Nak. Terima kasih kepada peserta sudah memimpin doa tadi dulu. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, coba periksa dulu Nak keseragamannya. Ayo. Yang bajunya keluar dimasukkan, yang bajunya tidak pas dirapikan, tali pinggangnya yang keluar dirapikan ya, Nak. Kalau ada sampah ikuti dulu. Ayo perhatikan dulu kolomnya. Ayo yang ada sampah diambil ya. Oke, sudah rapi, Nak? Sudah rapi? Sebelum kita lanjut ke kegiatan, Miss mau mengabsen dulu ya, Nak. Yang disebutkan namanya nanti, disebutkan cita-citanya. Misalkan Miss panggil Cahaya Pramugari, Miss, begitu ya, Nak. Oke? Bisa? Oke, dengarkan namanya ya, Nak. Cahaya. Oh, dia nggak mau menangkan cita-citanya ya. Oke, mana si Cahaya? Oke, Helena. Mana? Iya, dokter, tepuk tangan dulu untuk cita-citanya. Jinita. Wah, sama-sama dokter ya. Gisel. Pramugari, bagus. Susanti. Oh, banyak di kelas ini dari ini ya, mau jadi pramugari ya, jadi dokter, pramugari, bagus. Raisa. Guru, Miss. Wah, jadi guru. Tepuk tangan dulu untuk si Raisa. Karena cita-cita seorang guru itu adalah cita-cita yang sangat mulia.
Berarti rata-rata jadi pramugari ya. Pramugari maskapai apa? Tepani Garuda? Iya. Patricia? Guru, sama dengan si Raisa ya. Oke, cita-cita yang mulia. Rafael? Wah, pendeta. Tepuk tangan untuk pendeta. Oke. Kita Salia? Dokter. Oke, Destika? Guru. Hana? Happy? Dokter juga. Wineta? Soteria? Apa nak? Oh, bos kantor. Tepuk tangan. Ada yang belum disebutkan namanya nak? Siapa? Iya, sengaja Miss. Karena kamu diam dari tadi. Coba dulu biar kamu berbicara. Iya, Memi. Oke, berarti hari ini kita hari semua ya, Nak? Ada yang absen kan? Oke, baik. Coba perhatikan ke depan. Buka bukunya dulu, Nak. Buku IPAS halaman 73 bab 8. Tentang apa di sana? Kegiatan ekonomi. Oke, sudah. Stop. Perhatikan ke depan. Coba, Miss mau bertanya. Apa yang dikerjakan orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan kita? Ayo. Apa nak? Menanam padi. Jagung. Menanam kacang. Menanam pisang. Menanam wortel. Sayur-sayuran. Berjualan. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita bermacam. Ada yang orang tuanya berdagang, ya karena ada yang orang tuanya menanam sayur, ya karena ada yang orang tuanya ojek yang mengantarkan sewa, ya karena bahkan ada yang mengajar mendidik seperti ini. Oke? Nah, jadi itu adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan orang tua kita supaya kebutuhan kita terpenuhi. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pagi ini. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari bab 8 ini nanti, kalian diharapkan mampu yang pertama. Siswa dapat mengenal kegiatan ekonomi. Nah, jadi setelah mempelajari bab ini nanti, kalian harus mampu mengenal apa-apa saja kegiatan ekonomi, baik dalam bidang produksi, konsumsi, dalam bidang distribusi maupun konsumsi. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memberikan contoh kegiatan di lingkungan sekitar. Jadi setelah mempelajari bab 8 ini nanti, coba kamu amati lingkungan sekitarmu. Apa-apa saja contoh kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, baik dia kegiatan produksi, kegiatan distribusi, maupun kegiatan konsumsi. Misalkan kamu lihat lingkungan sekitarmu, ya karena ini kegiatannya berdagang. Kira-kira ini masuk di kegiatan yang mana? Ini produksi kah? Konsumsi kah, distribusi kah? Jadi itulah yang diharapkan nanti yang supaya kamu mampu setelah mempelajari bab 8. Lalu yang ketiga, menganalisis peran kegiatan ekonomi. Siapa saja yang berperan dalam kegiatan ekonomi? Ya, kamu harus tahu siapa saja, baik dalam peran produksi, distribusi, konsumsi. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Oke. Jadi nanti, Nak, di kegiatan pembelajaran kita hari ini, Miss nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya kan, Nak? Jadi Miss akan melihat, bisa nggak kamu bekerja sama dalam kelompok itu? Bisa nggak kamu memberikan gagasanmu mengenai materi ini? Atau kamu memberikan pendapat, bisa tidak kamu bertanggung jawab? Bisa, Nak? Bisa, Miss. Itulah tujuan pembelajaran kita pagi ini. Oke. Jadi materi kita pagi hari ini adalah apa, Nak? Coba bacakan. Kegiatan ekonomi Indonesia. Apa, Nak? Kegiatan
Dan ekonomi adalah aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Produksi bisa dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah. Produksi adalah pembuatan pakaian, makanan, mobil, dan jasa pelayanan seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang mengirimkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi bisa dilakukan melalui jaringan perdagangan seperti pengecer atau pedagang besar. Distribusi adalah pengiriman barang melalui jasa pengiriman seperti pos, jasa pengiriman darat, laut, dan udara. Ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi bisa berupa penggunaan barang atau jasa secara langsung oleh konsumen. Fungsi adalah makanan, transportasi, dan jasa pendidikan. Nah, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini saling terkait dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke. Sudah paham atau perlu diulang sekali lagi? Sudah paham. Sudah paham? Sudah. Jika sudah paham, ya kan nak? Coba siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar sesuai dengan video tadi? Ayo, apa contoh kegiatan ekonominya nak? Apa contohnya nak? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ayo. Apa saja nak? Tadi kan nak sudah putar videonya tentang kegiatan apa nak? Ekonomi. Ekonomi. Kegiatan ekonomi itu katanya apa nak? Apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya apa nak tadi? Berdagang, berdagang, lalu apa lagi nak? Pengantar barang bisa disebut kurir ya nak ya. Kurir kah itu? Jika misalkan orang yang mengantar paket, ya karena itu disebut kurir kan? Apalagi nak contoh kegiatan ekonomi yang lain nak? Berkebun atau iya, atau petani ya nak? Bertani. Oke, contoh yang lain, coba yang ada di lingkungan sekitarnya, ayo. Coba. Apa yang bisa? Siapa di sini yang rata-rata pekerjaan orang tuanya di sini apa? Ayo coba. Apa pekerjaan orang tua Santi? Petani. Iya. Jadi petani pekerjaannya apa nak? Menanam. Iya kan? Nah, jadi seorang petani itu termasuklah dia di dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya nih iya. Ketika seseorang memproduksi atau menanam padi misalkan karena ditanam padi, lalu setelah menjadi padi dia dipanen, sesudah padi tadi diapain? Dijemur, dijual. Nah, lalu apa yang kita dapat dari hasil bertani tadi? Uang. Kita mendapatkan uang, mendapatkan upah atau gaji. Yang mana uang tadi yang kita dapat dari hasil padi tadi digunakanlah itu untuk apa nak? Kebutuhan sehari-hari. Membeli makanan atau kebutuhan sehari-hari. Oke. Yang lain yang pekerjaan orang tuanya selain petani misalkan. Berdagang. Iya, berdagang. Berdagang itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi di bidang produksi juga. Orang tua si Sote atau si Rahel itu pekerjaan orang tuanya seorang pedagang, menjemput
konsumen datang untuk membeli, lalu hasil jualannya tadi kan mendapatkan berupa karena mendapatkan hasil, bisa berupa uang. Nah, jadi orang tua si Rahel hasil jualannya tadi digunakan untuk misalkan membeli beras, ya karena Raisa kan membeli beras, membeli perlengkapan sekolah, ya karena oke. Sepertinya masih kurang ini ya, kurang fokus ya karena kurang fokus. Ayo coba berdiri dulu. Kita speaking dulu ya nak. Speaking. Oke, konsentrasi. Oke, jamnya begini nak. Dekat, jauh, dekat, jauh. Terus pasangan. Misalkan kita pakai contohnya. Kalian berdua. Kamu begitu kan nak? Kalau bilang jauh, sudah jauh. Kalau bilang dekat, kalau bilang tangkap. Tapi kalau dia dapat, nanti sanksinya begini. Dia menjelaskan apa itu produksi dan memberikan contoh produksi di lingkungan sekitar. Oke, sepakat? Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Dekat. Tangkap. Jangan kembali nih. Ayo sini yang dapat kemari. Ayo sekali lagi. Sini kamu nak, kamu dapat? Enggak, oke. Oke, konsentrasi. Oke, dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, tangkap. Udah baik banget, jadi kamu Esa. Udah? Oke, sekali lagi ya nak. Konsentrasi. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Tangkap. Oke, silakan duduk. Oke. Bisa lihat. Kamu di situ aja. Oke, kamu Gisel. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa nak? Kegiatan sehari-hari. Ya, bidang apa? Produksi. Oke, kalau kalian tidak fokus dalam pembelajaran, setiap orang yang tidak fokus pasti ada imbalannya ya karena oke. Gisel, apa itu produksi? Ayo siapa yang tahu di sini? Produksi adalah apa? Produksi adalah yang mengolah atau mengeluarkan jenis barang. Bagus, tepuk tangan sama kita. Misalnya, apa tadi itu produksi? Iya, menghasilkan barang. Oke, duduk kamu. Ayo, kalian dua. Ayo, buat contoh kegiatan ekonomi di bidang produksi. Ayo. Ayo, apa? Apa? Dagang. Petani. Oke, dua. Nah, jadi yang maju ke depan harus tetap fokus ya nak. Ya kan? Kalau kamu fokus, pembelajarannya baru bisa kamu terima. Jadi nggak akan lewat. Oke, itulah mengenai kegiatan ekonomi di bidang produksi, menciptakan barang, ya kan nak? Ditanam suatu padi contohnya ya kan nak? Ditanam jagung. Nah, sesudah diproduksi, apakah bisa langsung dimakan? Atau bisa langsung ke konsumen? Tidak ya nak. Nah, jadi setelah diproduksi, lalulah didistribusikan. Maksudnya bagaimana, Miss? Barang yang diproduksi tadi karena nggak bisa langsung dimakan,
kegiatan distribusi yang artinya menyalurkan barang. Contohnya, si orang tua si Repani memproduksi makanan tradisional, misalkan bubur yang enak, atau sepatu, nah memproduksi sepatu. Apakah bisa langsung hasil produksi ini sampai ke toko? Ada kegiatan distribusi. Sudah diproduksi tadi sepatu itu kan, nak, datanglah kurir, dijemputlah sepatu tadi, dijemput, diantar ke toko. Nah, itu karena sudah ada dia kegiatan ekonomi di bidang distribusi. Barang yang diproduksi, sesudah diproduksi dia akan didistribusikan. Sudah? Jadi kegiatan ekonomi itu yang pertama memproduksi, ya kan Rafael? Sesudah diproduksi akan disalurkan atau akan didistribusikan. Oke, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi itu apa? Ada yang tahu? Mengolah makanan, Miss. Makanan? Mengolah makanan, Miss. Mengolah, boleh. Konsumsi, pernah dengar kata konsumsi? Ayo, apa contoh konsumsi? Mengolah makanan boleh ya? Ayo, yang lain. Iya, makan. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Misalkan sepatu sekolah. Kalian memakai sepatu tidak? Memakai seragam tidak? Memakai celana tidak? Nah, jadi ketika kamu menggunakan suatu barang atau suatu produk, itu sudah termasuk di kegiatan ekonomi di bidang konsumsi. Konsumsi itu adalah memakai atau menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Bisa dipahami, nak? Bisa. Contohnya, apa contoh kegiatan konsumsi? Siapa yang tahu? Ayo. Membeli barang di pasar. Ya, membeli barang. Tepuk tangan dulu untuk si Rahel. Oke. Yang lain, contoh kegiatan konsumsi. Ayo. Oke. Jadi kegiatan konsumsi yaitu tadi menggunakan atau mengurangi. Misalkan si orang tua si Rahel, ya, karena pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan seperti sayur, ikan. Nah, jadi ikan yang dibeli tadi dimasak sehingga memenuhi kebutuhan atau dikonsumsi oleh keluarga mereka. Jadi keluarga si Rahel sudah melakukan kegiatan ekonomi di bidang apa, nak? Konsumsi. Jadi itulah mengenai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu mencakup 3 kegiatan. Yang pertama itu di bidang produksi, yaitu untuk menghasilkan suatu barang. Ya kan, nak? Yang kedua, distribusi itu apa, nak? Mengantar barang. Iya, mengantar atau iya. Oke. Yang ketiga, Konsumsi. konsumsi apa, nak? Yang kita olah makanan. Iya, makanan yang diolah atau dimasak. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Iya, nak? Coba berdiri, nak. Miss, menjual makanan masuk ke kegiatan ekonomi yang mana? Oke. Bagus. Coba ulangi, Kak, pertanyaan, nak. Miss, menjual makanan masuk ke kegiatan ekonomi yang mana? Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan ini. Miss, menjual makanan masuk ke kegiatan ekonomi yang mana? Menjual makanan seperti Miss buat contoh yang tadi. Orang tua si Rahel membuat gorengan misalkan, lalu dijual. Jadi itu termasuk di kegiatan ekonomi dalam bidang produksi. Oke, bisa ya, Cahaya? Oke, ada
membeli misalkan makanan atau barang termasuk di kegiatan ekonomi, termasuk di bidang apa itu? Bidang Konsumsi. Tepuk tangan dulu nak sama siapa? Oke, termasuk. Jadi termasuk ya nak, ketika kita membeli, memakan, maka itu masuk di kegiatan ekonomi di bidang konsumsi. Oke, mau bertanya? Oke, silakan nak. Kenapa harus melakukan kegiatan ekonomi, Miss? Oke, tepuk tangan sama si Tami. Kenapa harus melakukan kegiatan ekonomi? Iya ya, kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa kak makanan itu datang sendiri ya? Berjalan sendiri. Misalkan kita mau makan bakso. Nah yang tahu? Oke. Kenapa kita harus melakukan kegiatan ekonomi, Miss? Karena penting, Miss. Selain penting, karena ketika kita sudah melakukan kegiatan ekonomi, contohnya kita berjualan, kita bertani, lalu kita menjual hasil dari yang kita produksi, hasil tani kita, mendapatkan upah, ya kan Raisa? Mendapatkan upah, misalkan orang tua Raisa menanam padi, itu sudah termasuk di kegiatan ekonomi di bidang produksi. Nah, jadi hasil tadi, hasil yang dipanen tadi, upahnya itu kan mendapatkan uang. Jadi uangnya itulah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa kita harus melakukan kegiatan ekonomi? Supaya kebutuhan hidup kita terpenuhi. Paham? Paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya, nak? Penghasilan barang itu disebut apa, Miss? Coba nak ulangi, nak. Penghasilan barang itu disebut apa, Miss? Oke, yang menghasilkan barang mesti kita apa? Tepuk tangan dulu, nak. Jadi orang yang menghasilkan barang itu disebutlah itu apa, nak? Produksi. Jadi orang yang menghasilkan barang disebutlah itu produksi. Ketika kamu menciptakan suatu barang atau membuat tas dari olahan sampah misalkan, ya karena kamu ambil aqua bekas, kamu produksi menjadi sebuah tas, maka kamu harus sudah melakukan kegiatan ekonomi di bidang produksi. Oke, paham ya nak? Oke, jadi kegiatan ekonomi itu meliputi 3 bidang. Yang pertama kegiatan produksi, yaitu untuk menghasilkan suatu barang. Yang kedua kegiatan distribusi. Ketika barang yang diproduksikan tadi, yang menciptakan tadi selesai, maka akan didistribusikan atau disalurkan lewat pengiriman seperti bisa lewat ojek, ya karena lewat kurir, atau jasa-jasa pengiriman lainnya. Setelah dikirim barulah dikonsumsi. Jadi ketiga kegiatan ini nak saling berkaitan. Kalau hanya ada produksi, tidak ada distribusi dan konsumsi, itu tidak efisien. Kenapa? Hanya diciptakan barang, tetapi tidak ada penggunanya. Misalkan si Raisa misalkan, dia menciptakan suatu produk yang bisa tulisan itu langsung masuk ke buku tanpa menggunakan pulpen. Ya karena diciptakan dia adalah sebuah produk. Ternyata tidak ada yang memakai produk itu. Berguna tidak? Tidak. Barang yang dia produksikan itu tidak ada yang ditemukan. Jadi makanya dibilang antara kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi ini saling berkaitan. Sesudah diproduksi barulah didistribusikan. Setelah itu barulah sampai kepada konsumen atau orang yang memakai barang tersebut. Paham ya nak? Paham ya nak? Oke, itulah mengenai kegiatan produksi. Coba perhatikan ke depan. Gambar apa ini nak? Pasar. Sebelum kita lanjut, coba tonton video ini ya nak.
apa yang tadi Nak? Kegiatan gratis. Sudah ditonton videonya kan Nak? Sudah. Oke, Miska mau tanya. Mengapa pasar selalu ramai Nak? Karena banyak bisa membeli. Bagus. Yang lain, kenapa pasar selalu ramai? Karena banyak penjualannya. Bagus. Karena banyak penjualan ikan. Iya, di pasar ada yang menjual berbagai jenis ikan. Silakan Nak. Karena banyak pedagang yang membeli. Ada pedagang dan pembeli. Kegiatan apa yang terjadi di sana? Konsumsi. Bagus. Di pasar itu juga ada kegiatan konsumsi. Hanya konsumsi kah? Produksi. Ekonomi. Iya, kegiatan. Jadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu masuk semua di dalam kegiatan ekonomi. Hanya saja dia dibagi menjadi 3 bagian. Ya, nah, semua itu kegiatan ekonomi. Cuman ada bidang-bidang, baik ada yang memproduksi. Oke, yang lain. Apa saja kegiatan yang terjadi di pasar? Kenapa selalu ramai? Ramai gitu, nggak pernah sepi. Ya karena pernah ke pasar Horas? Bisa nggak di sana main bola basket? Bisa nggak di sana main bulu tangkis? Karena apa? Jadi apa penyebabnya? Kenapa ramai? Kenapa selalu ramai? Emang apa kegiatan di sana? Karena ini banyak barang baru nih. Jadi kenapa pasar selalu ramai? Jadi di pasar itu ada kegiatan ekonomi. Di sana terjadi kegiatan ekonomi. Di pasar itu ada yang memproduksi barang, ada yang membuat sepatu, membuat baju, ya karena ada yang membuat cap-cap rambut, hiasan rambut, diproduksi. Lalu datang si kurir atau penjemput barang, dijemput, dibawa ke pasar, sampai di pasar, datang konsumen atau masyarakat, dibeli barang yang diproduksi tadi. Lalu dibawa pulang untuk dikonsumsi atau dipakai. Paham Nak? Habis. Nah, jadi kenapa di pasar selalu ramai? Karena ada kegiatan ekonomi. Ya karena nah jadi tujuan dari kegiatan ekonomi itu apa? Supaya kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Orang yang berjualan di pasar itu, misalkan orang tua si Raisa berjualan tas, misalkan diproduksi, datang si kurir tadi atau yang mendistribusikan barang, dijemput barangnya, uangnya dapat atau hasilnya dapat dari yang menciptakan produk tadi, maka hasilnya itu atau upahnya itu tadi dibuat untuk membeli perlengkapan sehari-hari. Ada yang membeli beras, ada yang membeli misalkan Nak, nasi, ikan, ya karena baju bahkan, ya karena jadi kenapa pasar selalu ramai? Karena itu tadi terjadi di sana kegiatan ekonomi. Jadi tujuan dari kegiatan ekonomi itu untuk supaya bisa memenuhi kehidupan sehari. Oke, sudah paham Nak? Sudah nih. Oke, kita mau diskusi ya Nak. Diskusi begini, kita bermain peran. Bermain perannya seperti ini ya. Oke, kalian sebagai kelompok produksi yang memproduksi barang, ya, kalian sebagai distribusi yang menyalurkan barang, sesudah nanti selesai diproduksi orang ini, baru datang menjemput. Jangan belum siap udah kau ambil, ya kan? Tunggu selesai dulu diproduksi. Misalkan mereka memproduksi makanan, misalkan. Lalu datang kalian nanti membawa bus, jemput barang yang diproduksi, lalu diantar ke toko. Nah, lalu datang si konsumsi atau si konsumen, membawa apa kalian? Wah, supaya bisa memenuhi kebutuhan kalian beli barang yang diproduksi tadi. Oke ya? Oke. Misalkan nih, ayo. Kalian sebagai produksi. Nah, kalian memproduksi barang. Oke? Oke, kalian sebagai distribusi ya, Nak? Oke, ayo coba kalian menciptakan
kegiatan kelompok ini, Nak, kalian itu bermain peran. Bermain perannya, tapi peran kegiatan ekonomi ya. Orang itu yang menciptakan barang, kelompok produksi, lalu si distribusi nanti menjemput barang yang diproduksi tadi. Lagian si konsumsi kalian datang nanti untuk membeli barang yang mau kalian konsumsi. Jadi itulah role play atau bermain peran. Ada yang berperan sebagai produksi, sebagai distribusi, sebagai konsumsi. Jadi itulah tujuan kita bermain ini, role play ini, kegiatan kelompok ini ya. Oke? Jadi orang ini lagi memproduksi nih. Membuat apa? Produk apa kalian ini? Bakso? Iya. Oh iya ya, ada bakso. Ini apa nak? Goreng pisang? Ini sepatu ya? Oh. Iya. Oke. Jadi kalian bukan hanya memproduksi satu barang ya nak? Macam ya? Oke. Kalian sebagai distribusi, apa nanti yang kalian lakukan? Kalian nanti apa menjemput barangnya? Karena banyak itu barang. Oh ya, kalian menjemput barang menggunakan ini, bus. Karena banyak itu hasil produksinya ya, karena kalian jemput. Bisa apa kalian nanti? Ayo. Oke. Kalian sih konsumsi. Oke. Jika kalian mau mengkonsumsi barang, berarti mengeluarkan apa? Uang. Ya kan? Ya. Membeli barang ya karena akan konsumsi. Oke. Sudah bisa? Kira-kira? Ya. Belum datang si kurir, tunggu selesai dulu ya nak. Oke, istilahnya kalian ini masih memproduksi, tapi si kurir belum datang menjemput. Nah, oke. Ayo. Kalian kan memproduksi barang deh, dibuat harganya. Apa itu gratis kan? Enggak kan? Apa upah kalian? Kan tujuan dari produksi tadi menghasilkan barang lalu mendapatkan upah, gitu kan? Dibuat harganya. Dan kalian pun harus menyediakan uangnya, karena kan si distribusi nanti kan membawa bus. Jadi kalian juga membayar distribusi supaya ada upah mereka menjemput. Seperti itu. Oke, paham kan? Oke? Ya uang. Kan barang yang ini tadi, yang kalian produksi ini, coba perhatikan. Ini kan lagi produksi. Apa tujuan mereka memproduksi ini? Supaya orang ini bisa mendapatkan uang, ya kan? Nah, jadi mereka juga mengeluarkan uang untuk apa? Membayar upaya itu tadi, distribusi tadi. Nah, jadi tujuan mereka mengerjakan ini supaya mereka mendapatkan apa? Uang, supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya mereka bekerja, menciptakan sepatu, membuat bakso, goreng pisang, ya kan?
kalian juga sebagai apa namanya nak? Sebagai distribusi kan tujuan kalian mengantar dan menjemput barang itu kan nak supaya kalian mendapatkan uangnya kan? Mau nggak kalian bekerja nggak dibayar? Enggak. Tujuan orang mendistribusikan uang kan supaya ini mendapatkan uang ya kan? Ya kan nak? Oke. Mana kelompok produksi ini? Banyak yang diproduksi ya. Kenapa nak? Iya, Mas. Nanti kalian menjemput barangnya sesudah udah selesai nanti kalian memproduksikan, kalian jemputlah dari Berapa orang? rumahnya itu. Semua nih. Ya kan nak? Berapa orang? Ya nanti kalian semua kan kalian bagi distribusi. Oke? Mana? Oke. Di Selasa sudah bisa ya? Oke. Coba maju dulu ke depan. Bagian produksi bawa barang yang produksi itu ke depan. Ayo. Maju kalian. Oke, pegang ini saya, kamu pegang ini. Nah, mereka bagian apa? Produksi. Ya, produksi. Ya kan nak? Maju kalian, distribusi, jemput barang yang diproduksi itu. Pak, pegangan, pegangan. Kan kalian naik bus. Pegangan, pegangan. Ayo, sebentar mengatakan nyeng, 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 nyeng. Ayo, jemput barangnya. Ambil barangnya, jemput barangnya, jemput barangnya. Bayar, bayar. Kasih mereka uang. Bayar. Oke, sudah dijemput barangnya? Bawa, bawa. Ayo, kembali kalian ke toko. Ayo, Oke. Oke. Kalian langsung sih. Kalian berdiri nah, berdiri, berdiri. Di sini kalian berdiri, berdiri. Ayo. Kalian mau makan kan? Atau mau konsumsi kalian kan? Oke, datang kalian. Sini nak, sini nak. Sini. Ayo, kita dulu lagi ke sana. Pegang sana. Angkat ya apanya? Oke, ayo. Di sini ada sepatu, ada goreng pisang, ada bakso. Ayo beli. Beli, beli. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Sudah, kalian kembali makan. Yang kalian beli itu konsumsi lah.
ekonomi adalah supaya masyarakat kehidupannya sejahtera. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Miss. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Produksi barangnya sehingga mereka mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Ya kan, Nak? Dapat uang kan? Nah, kalian juga yang bekerja sebagai kurir atau menjemput barang. Sesudah barangnya dijemput, maka kalian akan mendapatkan mendapatkan upah. Uangnya bisa kalian gunakan untuk membeli kebutuhan, membeli baju, sepatu, beras, ya kan, Nak? Oke, dan kalian si pengkonsumsi, jangan banyak-banyak dimakan, Nak. Oke, kalian si pengkonsumsi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Sehingga ketika kebutuhan ekonomi sudah terpenuhi, maka masyarakat akan sejahtera. Paham, Nak? Paham? Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah supaya kehidupan sejahtera. Paham? Silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Jadi uang yang didapatkan itu akan membeli kebutuhan, ya kan? Ya kan? Membeli beras, ya kan? Pulang dari sini sudah bisa beli beras, ya kan? Oke. Jika sudah paham, Miss akan membagikan tugas individu dulu. Sudah paham karena materinya? Sudah paham? Jika sudah, Miss mau melihat dulu melalui pengerjaan tugas yang dikasih. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Masing-masing. Silakan dikerjakan. Dikerjakan. Ada yang bagi baju nih, sayang? Oke? Silakan dikerjakan. Yuk. Itu individu ya, Nak, bukan berkelompok. Tadi berkelompok udah selesai. Ini Miss mana, Miss? Ya, Nak, satu ya. Nah, satu kerjakan orang yang melakukan ini kegiatan supaya kebutuhannya terpenuhi disebut apa ya? Ayo coba kerjakan yang mana, Nak? Ya, tulis namanya ya, Nak. Ditulis nama ya. Nama sendiri. Iya. Nama kamu sendiri ya. Nomor satu. Kegiatan apa? Iya, jawabannya di sini ya, Nak. Oke, jadi cara pengerjaannya begini. Coba perhatikan. Itu karena tugasnya ada yang menjodohkan. Kamu pasangkan dia, misalkan gambar yang ini nih, sebentar, Nak. Nah, gambar yang ini kan di sana ada gambar yang bahan setengah jadi, bahan mentah, ya kan, Nak? Nah, itu masuk ke kegiatan ekonomi di bidang mana? Apakah itu produksi, distribusi, atau konsumsi, Kak? Begitu cara mengerjakannya. Dan jangan lupa dituliskan namanya ya, Nak. Bisa paham? Paham kelas 4? Silahkan dikerjakan.
Ini ya nak. Oke, sudah di sini semua tugasnya nak? Sudah di sini semua tugasnya nak? Kita habis mau bertanya. Kita kan mas sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa yang menarik menurutmu di pembelajaran ini? Satu-satu nak, coba kamu apa yang menarik? Yang menarik kegiatan produksi. Menurut Sirosati ya, dalam pembelajaran itu yang menarik itu, hal yang menarik itu ketika memproduksi barang, ya karena seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya jika melakukan apa nak? Kegiatan produksi atau suatu pekerjaan menghasilkan barang sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Yang apa lagi nak? Iya. Semua ketika kita mendapatkan uang pasti menarik ya karena jadi hal yang menarik menurut si Cia itu adalah ketika mendapatkan uang ya. Jadi itulah mengenai materi kita hari ini nak, kegiatan ekonomi Indonesia. Jadi ketiga kegiatan ini saling berkaitan. Oke, sekarang tulis dulu di buku tulis. Oke. Coba tulis. Buat kesimpulan. Tulis ayat. Kesimpulan. Ya, dibacakan. Produksi adalah tulis. Kegiatan, nggak usah cepat-cepat, Mas, bacakan. Kegiatan, tulis nak, tulis. Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa contohnya produksi sepatu,
ke warung kecil. Oke, sudah. Sulit mengantar barang ke warung kecil. Sudah. Oke. Contohnya itu tadi sudah contohnya. Nah, oke. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang atau jasa. Sudah? Ketiganya saling berkaitan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiganya saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah, coba baca nak. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya, produksi sepatu, produksi pakaian, produksi tas. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa. Contohnya, grosir mengantar barang atau kecil. Tiga, konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Ketiganya saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, itulah mengenai kebutuhan sehari-hari. Jadi kegiatan ekonomi dilakukan supaya kebutuhan kita terpenuhi. Oke, ini mau bertanya. Setelah kita belajar tentang kegiatan ekonomi, mulai dari tentang pasar, distribusi, kalian bermain game, ada yang sebagai pencipta barang, ada yang menyebut, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang belajar kegiatan ekonomi? Iya. Senang? Jadi, jika senang belajar ekonomi, sekian materi kita hari ini. Tugas di rumah, kerjakan soal halaman 78 nomor 1 sampai 3. Nanti dikumpul di pertemuan selanjutnya ya nak. Bisa paham? Halaman 73 ya nak. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 3. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian. Sampai ketemu di hari selanjutnya. Sebelum pulang, silakan satu orang nak bikin doa. Ayo, pulang dulu. Ya, lagu ya nak, lagu satu aja. Ayo nak, dibereskan bukunya ayo.
Selamat siang untuk kita semua nak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan pulang nak. Ya, silakan pulang.